Bab 1431, ketika yang kuat bertarung, yang licik menang. 6. Medan penghakiman berkelap-kelip bagai api yang hampir padam saat ekspresi Damien tampak pucat pasi, dan keengganan menyelimuti wajahnya. Ia tahu ia telah membuang terlalu banyak waktu, dan terlepas dari segala upayanya, S telah melarikan diri, dan ia telah menjadi musuh yang mengerikan. Memikirkan musuh, secercah niat membunuh terpancar di matanya, saat ia menatap ke arah Matriark Kemakmuran. Karena permusuhan telah terbentuk, dan sekarang Matriark Kemakmuran benar-benar tak berdaya, ia ingin menyingkirkannya. Namun betapa terkejutnya dia, sosok Prosperity Matriark yang terjatuh tidak ditemukan dimanapun. Babi itu kabur, atau ada yang menolongnya. Ekspresi Damien dipenuhi amarah saat itu. Semua ini terjadi karena Matriark Kemakmuran terlalu banyak campur tangan dan bahkan memaksanya menyia-nyiakan lapangan penghakiman untuknya, dan sekarang ia kabur lagi. Meskipun demikian, Damien sangat menyadari kondisinya saat ini, dan ia benar-benar kelelahan. Ia tidak hanya gagal menghalangi pencuri langit, ia bahkan kehilangan harta berharganya, dan kemudian terpaksa menjalin hubungan yang tidak bersahabat dengan sekte Raja PHW. Dengan wajah penuh keengganan dan kebencian, dia mengeluarkan manik putih pucat berisi rune emas, dan setelah melirik ke sekelilingnya yang sunyi, dia menggertakkan giginya dan menghancurkannya. Saat berikutnya, Damien menghilang dari PHW King Sek. Dia melarikan diri setelah gagal mencapai tujuannya, dan dia tahu dia perlu mengubah rencananya lagi setelah pertemuan pertamanya dengan musuh bebuyutannya. Sekalipun dia ingin tinggal dan membalikkan segalanya, dia tidak punya kemampuan, dan dia tidak bisa membela dirinya lagi karena menggunakan Judgment Field. Lebih jauh lagi, jauh di lubuk hatinya, Damien waspada terhadap pencuri langit dan mengira ia mungkin bersembunyi di suatu tempat. Karena ia tidak dapat mendeteksinya, hal ini menempatkannya dalam situasi berbahaya. Itulah sebabnya ia memutuskan untuk bertindak tegas dan pergi saat semuanya masih kacau. Meskipun demikian, ia telah mengukir citra S di hatinya, dan ia tidak akan membiarkannya hidup damai. Sekalipun S tidak ada hubungannya dengan pencuri langit, masalah mengenai kekebalan S terhadap warisannya saja sudah cukup untuk menjadikannya potensi bahaya yang perlu ditangani secepat mungkin. Terakhir, Damien punya banyak sekali pertanyaan terkait pertemuannya dengan Sky Stealer, dan dia ingin jawaban, terutama mengenai kegagalan kemampuan serangan baliknya terhadap Sky Stealer atau bagaimana Sky Stealer berhasil melakukannya. Tanda hubung. Pada saat ini, dekat dengan lokasi terakhir Damien, di bawah pavilion yang hancur, sesosok transparan, yang sepenuhnya menyatu dengan lingkungan sekitar, baru saja menyaksikan adegan Damien menarik jimat dan berteleportasi dengan tergesa-gesa. Secercah penyesalan terpancar di mata orang ini. Jika aku tahu dia akan serapuh ini setelah melawan Prosperity Matriark, aku tidak akan pergi secepat ini. Ini mungkin satu-satunya kesempatanku untuk menyingkirkan Heaven's Advocate. Avatar S bergumam dengan nada sedih sebelum tersenyum kecut karena ia tahu meskipun Damien benar-benar tak berdaya dan kelelahan, membunuhnya tak akan semudah ini. Lagi pula, karena ia dipilih untuk melawannya, ia tak akan mati tanpa perlawanan sengit, sama seperti S sendiri. Meskipun demikian, kali ini S telah belajar cukup banyak tentang musuhnya, dan ia harus mengakui hal itu cukup mengkhawatirkan. Namun, S juga menemukan sesuatu yang penting. Dia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap avatar senja suci milikku. Mata S berbinar karena tidak percaya dan gembira. Meskipun ia tidak yakin tentang kemungkinan ini, ia telah menyaksikan betapa Damien ingin sekali menahan atau bahkan membunuh avatarnya menjelang akhir. Namun anehnya, terlepas dari tekadnya, ia memilih Prosperity Matriark. Ini sangat aneh karena jika dia benar-benar mencurigai S bekerja sama dengan musuhnya, orang yang akan diserangnya seharusnya S. Namun, dia tetap maju dan berselisih dengan Prosperity Matriark. S tahu kemampuan Damien berada di luar jangkauan Prosperity Matriark, dan jika dia menargetkannya, Prosperity Matriark mungkin tidak akan bisa melakukan apapun untuk mencegah kemampuan itu. S tidak bodoh, dan dengan pikiran pencurinya dan pengalamannya, ia sampai pada kesimpulan bahwa sejak Damien mengaktifkan mata surga,
ia telah memperhatikan avatarnya dengan saksama dan bahkan ingin memaksa matriark kemakmuran untuk menyerahkannya atau melenyapkannya. Setelah itu, Damien menggunakan 2 kemampuan lagi, tetapi tidak terjadi apa-apa pada avatarnya. Akhirnya, pertaruhan bunuh diri Damien melawan Prosperity Matriarch membuat S semakin yakin bahwa kemampuan Damien tampaknya tidak memengaruhi avatar Holy Twilight. Adapun alasannya, S sendiri tidak yakin. Avatar Holy Twilight sangatlah istimewa dan telah lahir dari halaman Mysterious Bell. Avatar ini memiliki sifat yang menentang surga dan dianugerahi bakat-bakat suci yang mengerikan, membuatnya seperti tubuh keduanya. Jika pembela surga tak berdaya melawan avatar senja sucinya, maka itu bisa menjadi andalan terbesarnya melawan surga dan antek-anteknya. Bukan hanya itu, ia juga telah menipu pembela surga dengan avatar senja suci dengan mencuri tepat di bawah hidungnya. Dengan informasi barunya itu, S sangat gembira saat melihat divisi langit kemakmuran yang kini dalam keadaan kacau balau, dan dia tahu hidup Damien tidak akan mudah lagi karena dia telah memprovokasi seluruh sekte Raja PHW. Pada saat ini, avatar S tiba-tiba kabur sesaat sebelum tubuh transparan S terlihat kembali. Namun, kali ini, S tampak berbeda, tetapi tidak ada yang bisa membedakannya. Tanpa ragu, mata S bersinar dengan kilatan pencuri saat dia mengalihkan fokusnya ke arah timur, tempat gedung hukum kemakmuran yang saat ini hancur berada. Haruskah aku mengunjungi aula perbendaharaan? Lagi pula, seluruh sekte sekarang kacau balau, dan para tetua kemakmuran diutus untuk meredakan kekacauan. Matriark kemakmuran telah melarikan diri dan mungkin bersembunyi sekarang, sementara pria menyebalkan itu juga telah melarikan diri. Semakin S memikirkan situasi ini, semakin jantungnya berdebar kencang karena ia tahu ini adalah kesempatan besar. Kesempatan untuk membersihkan perbendaharaan sekte terkaya di surga kenaikan fana. Bab 1432, ketika yang kuat bertarung, yang licik menang. 7. Dengan gembira, S membuka peta takdir hidup untuk memindai area tersebut guna mencari potensi ancaman apapun. Akan tetapi, saat dia melihat peta takdir, ekspresinya berubah, dan tubuhnya menegang karena dia melihat titik takdir hitam yang mencolok. Biasanya, S tidak akan bereaksi seperti ini meskipun ada beberapa titik takdir hitam di sekitarnya. Lagi pula, ini adalah area inti sekte Raja PHW dan sesepuh manapun bisa menjadi ancaman kematian. Namun, inti masalahnya adalah titik takdir hitam ini berada tepat di belakangnya. Namun, S tidak merasakan siapapun di belakangnya, juga tidak bisa melihat siapapun, namun, peta takdir menunjukkan hal yang sebaliknya. Ia lebih mempercayai peta takdir daripada indranya karena betapa lemahnya ia dibandingkan dengan orang yang bisa mengukurnya sebagai titik takdir hitam. Kesadaran yang mengerikan melanda S saat ini, dan dia tahu bahwa dirinya dalam masalah besar. Siapa dia? Jantung S berdebar kencang karena ia tak berani bertindak gegabah lagi, karena banyak kemungkinan berkelebat di benaknya. Siapapun dia, karena mereka terus bersembunyi, dan muncul sebagai titik takdir hitam, setidaknya mereka seharusnya seorang kuasa Grand Lord atau bahkan Grand Lord sejati. Tapi orang ini sepertinya belum berniat bertindak, yang artinya cuma 2. Pertama, mereka baru saja tiba dan kebetulan melihatku, atau kedua, mereka memang mengawasiku selama ini. Meskipun pihak lain masih tidak menyadari fakta bahwa S telah mengetahui penyamarannya dan sudah menyadari kehadiran mereka, S tidak dapat berbuat apa-apa dengan informasi ini. Lagi pula, rencana S untuk menjarah harta karun sekte Raja PHW kini benar-benar gagal. Lagi pula, jika titik takdir hitam ini mencurigainya, maka mengekspos dirinya sendiri sama saja dengan bunuh diri. Lagi pula, S tidak yakin sudah berapa lama orang ini mengawasinya. Karena jika mereka sudah ada di sini sejak awal, seharusnya mereka sudah menyaksikannya bertukar posisi dengan avatarnya. Meskipun dia yakin bahwa dia tidak akan meninggalkan jejak apapun saat beralih, dan itu hampir mulus, dia masih khawatir bahwa, di bawah tatapan calon Grand Lord, metodenya mungkin tidak sempurna. Meskipun demikian, situasinya masih dapat diselamatkan, dan S tidak takut untuk memperlihatkan dirinya pada saat ini. Pada saat ini, S hendak bergerak ke arah lain sambil berpura-pura bingung dan takut, ketika sebuah suara tegas namun dingin terdengar,
aneh sekali, bisakah kau jelaskan bagaimana kau tiba-tiba menjadi seorang Ascension Master dari seorang Ascension Warrior? Ekspresi S merosot karena ia merasa suara ini sangat familiar, dan ia tahu kultivasinya telah mengungkapnya. Terlebih lagi, karena pihak lain dapat melihat menembus wilayahnya, ini hanya bisa berarti bahwa ia setidaknya seorang Ascension Lord. Siapa? S pura-pura terkejut sambil melompat ketakutan. Pada saat itu, seorang pria parubaya, berjubah emas dan berambut putih panjang, muncul beberapa meter di depannya, bagaikan hantu. Saat S melihat pria parubaya itu, hatinya sedingin es karena pria parubaya ini persis sama dengan yang ada di aula singgasana di samping Matriark Kemakmuran. Lebih jauh lagi, lelaki parubaya ini memiliki identitas yang luar biasa, karena Matriark Kemakmuran tampaknya mempercayakannya dengan tugas penting dan bahkan mengizinkannya bertemu S. S bahkan curiga bahwa lelaki parubaya ini bersekongkol dengan Matriark Kemakmuran, dan dia tahu tentang niatnya untuk menjadikan S seorang budak. Akan tetapi, lelaki parubaya ini tidak terlihat saat pergolakan terjadi di divisi langit kemakmuran, dia juga tidak menampakkan diri saat Matriark Kemakmuran hampir mati karena medan penghakiman. Namun sekarang setelah Damien melarikan diri, dan Prosperity Matriark juga bersembunyi, pria ini tiba-tiba muncul, dan dia mungkin telah menyaksikan segalanya dari tempat S berada. Rasa dingin menjalar ke tulang punggungnya saat dia menatap pria parubaya yang gagah itu, dan dia tahu pria ini sangat licik dan licik. Tuan siapa? S tidak menjawab pertanyaannya dan malah menanyakan identitasnya dengan ekspresi ketakutan. Ia ingin tahu siapa orang ini dan apa rencananya. Mata lelaki parubaya itu berkilat mengejek saat S tak menjawab pertanyaannya, dan senyum dingin mengembang di wajah tabahnya. Karena ini pertemuan kedua kita, izinkan aku memberitahumu siapa diriku. Aku adalah ketua sekte Raja PHW, penguasa kekayaan agung. Oh, aku juga punya identitas lain. Kau tahu, aku putra Raja Kekayaan, dan Matriark Kemakmuran adalah ibuku. Mata S menyipit saat secercah ketidakpercayaan muncul di matanya, dan pada saat ini, semuanya menjadi jelas. Jadi, begitulah, tidak heran pria itu begitu sombong dan wanita itu begitu mempercayainya. Siapa sangka ketua sekte misterius dari sekte Raja PHW akan memiliki identitas seperti itu. Senyum masam muncul di wajahnya. Tatapan S tiba-tiba berubah dari panik menjadi sangat tenang saat dia berkata dengan tenang, karena kau telah mengungkapkan identitasmu, dapatkah aku berasumsi kau tidak berniat melepaskanku? Sekilas ekspresi terkejut terpancar di mata Grand Wealth Lord, tetapi berubah menjadi penghinaan. Kau juga berhenti bertingkah bodoh. Boleh kukatakan kau siap menyerah dan mengungkapkan asal-usulmu yang sebenarnya. Tekanan kuat tiba-tiba mengunci S di saat berikutnya. Namun S tetap acuh tak acuh dan diam-diam menghela napas lega saat ia menyadari bahwa, dibandingkan dengan tekanan spiritual Prosperity Matriarch, tekanan spiritual Grand Wealth Lord sangat berbeda. Senyum nakal tiba-tiba tersungging di bibir S saat ia bertanya, aku penasaran sekali, bisakah kau memberitahuku kenapa kau baru muncul sekarang dan tidak saat ibumu hampir meninggal? Lagi pula, kenapa kau mengejarku, bukan orang itu? Meskipun kuakui aku tidak jujur dan mungkin agak mencurigakan, ini belum cukup bagimu untuk menargetkanku, kan? Mata sang penguasa kekayaan agung menyipit tajam saat ia menyadari S tidak terganggu oleh tekanan spiritualnya, ia sama seperti Damien. Terlebih lagi, meskipun mengetahui perbedaan alam, S masih ingin berbicara dengannya. Selama ini, penguasa kekayaan agung bersembunyi sambil menyaksikan segalanya karena mantra rahasia. Ia telah melihat semuanya dari awal hingga akhir, sampai Damien memaksa ibunya untuk mengaku kalah. Alasan ia tidak menghentikan Damien pergi adalah karena ia menyadari S tiba-tiba melarikan diri menggunakan metode yang aneh. Terlebih lagi, dia takut pada Damien dan tidak berani memaksanya ke sudut, dan karena Damien bersikeras menangkap S, dia tahu ada sesuatu yang salah dengan S. Itulah sebabnya dia mengejarnya karena dia pikir S lebih mudah dihadapi daripada Damien, dan dia juga budak ibunya. Namun, kini, citra S yang sekarang tiba-tiba tumpang tindih dengan citra Damien. Ia tampak memiliki sikap percaya diri yang sama, yang membuat sang penguasa kekayaan agung langsung waspada dan berjaga-jaga penuh terhadap S.
Bab 1433, ketika Yang Kuat bertarung, Yang Licik menang. 8. Kewaspadaan sang penguasa kekayaan agung tidak luput dari perhatian S. Bahkan, ia menduga sang penguasa kekayaan agung akan bereaksi seperti ini karena sifatnya yang tampak berhati-hati dan licik. Ki spiritual sang penguasa kekayaan agung sedikit berfluktuasi saat ia berkata dengan dingin, "Cukup omong kosongmu. Patuhlah dan ikuti aku kembali untuk mengakui dosa-dosamu." S menyipitkan matanya sambil berkata dengan tenang, "Dosa apa? Ketua Sekte, kurasa kau salah paham. Meskipun kuakui aku menyembunyikan kekuatanku yang sebenarnya, aku melakukannya atas perintah matriark." Sang penguasa kekayaan besar terkejut saat mendengar pernyataan tak terduga itu, dan dia tidak menemukan sedikit pun jejak tipu daya dari kata-kata S, dan ekspresi S pun tidak berubah. Sang penguasa kekayaan agung sangat percaya diri dengan kemampuan observasinya, belum lagi kelompok yang dimaksud masih seorang Master Ascension. Itulah sebabnya ia tidak yakin S bisa berbohong begitu saja di hadapannya, dan sekarang setelah S tiba-tiba menarik perisainya, Matriark Kemakmuran, sang penguasa kekayaan agung berada dalam dilema dan ragu-ragu. Benarkah itu instruksinya? Pikirnya dengan sedikit ragu, dia terlalu aneh dan beberapa saat yang lalu, bahkan aku tidak tahu kalau dia seorang Ascension Master. Belum lagi kemampuan aneh yang dia gunakan untuk melarikan diri dari bajingan penuh kebencian itu tidak ada di aula kitab suci kita. Jangan bilang ibu masih menyembunyikan sesuatu dariku seperti saat dia menyembunyikan keberadaan bocah ini dariku dan baru memberitahuku ketika bajingan yang satunya muncul, dan dia membutuhkan bantuanku. Ekspresi wajah sang penguasa kekayaan besar dipenuhi dengan kemarahan dan sedikit amarah saat ia mulai mempercayai kata-kata S. S juga diam-diam terkejut saat menyadari perubahan ekspresi sang Grand Wealth Lord, dan dia ingin mencibir dengan nada meremehkan. Kepercayaan antara ibu dan anak itu terlalu berlebihan. Jelas sekali Matriark Kemakmuran bahkan tidak mempercayai putranya sendiri, dan dia terlalu rakus untuk berbagi keuntungan dengan orang lain sebelum menikmati yang terbaik untuk dirinya sendiri. Aku benar menggunakan namanya untuk menghalangi Master Sekte ini, yang selama ini hidup di bawah bayang-bayang ibunya, dan meskipun menjadi Master Sekte, dia jelas memiliki sedikit wewenang. Terlebih lagi, dia tidak punya cara untuk menyesuaikan diri selama Matriark Kemakmuran terus bersembunyi. Dan mengetahui kepribadiannya, dia tidak akan mempercayai siapapun dengan mengungkapkan kondisinya yang rentan. Menipunya tidak akan jadi masalah. Sekarang semuanya tergantung seberapa besar dia takut pada ibunya, dan aku mungkin bisa memanfaatkannya. Kilatan aneh melintas di matanya sebelum dia memasang ekspresi tidak percaya, sepertinya Tuan Sekte Master tidak menyadari perintah yang mulia. Sang penguasa kekayaan agung semakin kesal saat dia menatap S dengan dingin. Apakah kau mencoba memprovokasiku? S segera menggelengkan kepalanya sambil berkata dengan rendah hati, aku takkan berani meskipun aku punya 100 nyali. Sebenarnya, sekarang setelah Tuan Sekte Master muncul di sini, dan kau memberitahuku identitasmu, aku mungkin harus memberitahumu tetapi. Dia tampak ragu-ragu, seolah sedang membuat keputusan yang sulit. Sang penguasa kekayaan agung langsung berubah. Melihat perilaku S yang semakin meningkatkan tekanan spiritualnya. Kini setelah ia tahu S bekerja untuk Matriark Kemakmuran, ia tidak lagi takut akan pembalasan S. Terlebih lagi, S juga seorang pilihan surga, dan kemampuan anehnya tidak mengejutkan setelah menyaksikan pertarungan Damien dengan Matriark Kemakmuran. Bahkan, ia mengira S tidak mencolok di bawah komando Matriark Kemakmuran, dan itu juga masuk akal karena ini berarti yang lain tidak akan memperhatikannya. Ia dapat menjalankan tugasnya tanpa kesulitan apapun. Katakan padaku, akulah Master Sekte dari Sekte Raja PHW. Kau tak perlu merahasiakannya dariku, dan karena ibuku telah bersembunyi, aku akan mengambil keputusan saat beliau tidak ada. Sang penguasa kekayaan agung berkata dengan percaya diri, diiringi sedikit kegembiraan tersembunyi ketika ia menyebutkan bahwa ibunya telah bersembunyi. Bahkan dia tahu bahwa Matriark Kemakmuran sedang dalam kondisi terlemahnya saat ini, dan dia bahkan tidak mau memberitahu dia, putranya, di mana dia berada saat ini. Dia egois sekali. Es tahu ikan itu telah memakan umpannya, dan setelah menunjukkan sedikit keraguan, ia menggertakkan giginya dan berkata,
sebelum aku menerima perintah dari Yang Mulia untuk melarikan diri, beliau memberitahuku di mana beliau akan bersembunyi dan memerintahkanku untuk menemukannya sesegera mungkin. Itulah sebabnya aku berani mengungkapkan kultivasi sejatiku dan hendak mencari penatua kemakmuran Maxwell untuk membawaku ke sana, karena aku tidak tahu bagaimana caranya. Mata sang penguasa kekayaan besar terbelalak karena terkejut karena dia tidak percaya ibunya akan memberi instruksi seperti itu dan bahkan mengungkapkan lokasinya saat ini. Terlepas dari kecurigaannya, ia merasa tidak punya alasan untuk berbohong kepadanya. Apalagi, adalah budak matriark kemakmuran, yang juga berarti ia tidak bisa melawannya. Jadi, jika benar-benar memberitahunya lokasinya dan datang ke sana, kemungkinan besar ia mengatakan yang sebenarnya. Cahaya aneh terpancar di mata sang penguasa kekayaan agung, dan raut wajahnya berubah drastis saat ia berkata dengan sungguh-sungguh, kalau begitu, kita harus bergegas ke sana. Aku akan mengantarmu ke sana sendiri karena aku juga mengkhawatirkan keselamatannya. Ingin mengejek, tetapi ekspresinya tidak berubah, seolah dia tidak menebak apa yang kemungkinan besar direncanakan oleh Grand Wealth Lord. Karena Tuan Sekte Master paling dekat dengan Yang Mulia, maka kurasa kau harus pergi menemuinya, karena kondisiku sedang tidak baik setelah kejadian itu. Akan kuberitahu kemana dia pergi, dan kuharap kau bisa membantuku menjelaskannya padanya, ujar getir, wajahnya memucat, seolah benar-benar kelelahan, sebelum akhirnya berpura-pura baik-baik saja. Mata sang penguasa kekayaan besar bersinar bagai bintang yang berkelap-kelip dan hampir tertawa kegirangan setelah mendengar saran Dia menunjukkan ekspresi lembut sambil mengangguk ramah seperti orang tua, jangan khawatir, dia tidak akan menyalahkanmu, aku akan menjelaskannya padanya. Katakan saja di mana dia berada dan serahkan sisanya padaku. Mengangguk dengan ekspresi bersyukur sambil menjawab, sebelum dia kabur, dia menyuruhku mencarinya di barat daya puncak langit tanpa batas. Dia bilang dia akan berada di puncak tertinggi di wilayah itu, dan rumah kultivasinya yang tersembunyi ada di sana. Begitu aku mendekatinya, aku akan mudah menemukan lokasinya. Di sebelah barat daya puncak langit tak terbatas. Sang penguasa kekayaan agung sedikit mengernyit karena tahu betapa besarnya puncak langit tak terbatas itu. Tetapi ia tidak curiga karena tempat itu memang tempat yang bagus untuk bersembunyi. Lebih jauh lagi, dengan mengenal matriark kemakmuran, dia secara alami memiliki banyak tempat seperti itu, dan sebagai penguasa domain kemakmuran besar, dia mengetahui tempat ini lebih dari siapapun. Penguasa kekayaan agung pun tak berbeda, karena ia juga mengenal banyak tempat terpencil dan berbahaya di wilayah kemakmuran agung. Jika ia ingin bersembunyi, ia juga akan memilih wilayah-wilayah tersebut dan tidak akan tinggal di sekte tersebut, terutama karena ia tidak mau mempercayai orang lain dan memiliki banyak musuh. Setelah melirik dalam-dalam sambil mengangguk, baiklah, kau boleh kembali dan memulihkan diri. Tapi jangan beritahu siapapun apa yang kau katakan padaku atau niat membunuh yang kuat terpancar di mata penguasa kekayaan agung saat ia mengancamnya. Berjanji tanpa ragu, aku tidak akan berani. Setelah memberi tatapan peringatan terakhir, sang penguasa kekayaan agung berubah menjadi seberkas cahaya keemasan dan menghilang ke langit. Namun, karena terlalu bersemangat dan teralihkan oleh ia gagal menyadari hilangnya cincin luar angkasa di jarinya. Maka, pada saat ini, kegelapan merayapi wajah sang penguasa kekayaan agung. Bab 1434, ketika yang kuat bertarung, yang licik menang. 9. Hampir saja, mendesah lega setelah Grand Wealth Lord pergi, sebelum kegembiraan bersinar di matanya saat dia membuka tinjunya, dan di sana ada sebuah cincin penyimpanan emas dengan ukiran putih yang indah. Pada saat ini, pemberitahuan sistem berdering. Sama dengan. Absolute Pickpocket Sleight of Hand telah berhasil diaktifkan. Hadiah, 2,3 miliar poin pencuri. Tanda hubung. Tuan rumah telah berhasil melakukan pencurian tingkat tinggi. Tanda hubung. Bagian peringkat hitungan pencurian. Pencurian tingkat rendah, 101/25.000. Pencurian tingkat menengah, 36/15.000. Pencurian tingkat tinggi, 43/5.000.
Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Poin pencuri, 20.114.999.000. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Catatan perpisahan pencuri telah diaktifkan. Silakan tulis catatan perpisahan pencuri yang berisi 100 kata atau kurang, yang akan muncul di lokasi pencurian tingkat tinggi. Sistem mendeteksi bahwa pencurian tingkat tinggi ini dilakukan pada makhluk hidup. Silakan pilih bagian tubuh makhluk hidup manapun yang diinginkan tuan rumah untuk menampilkan catatan perpisahan pencuri ini. Waktu, 00, pukul 1. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Catatan, tuan rumah hanya memiliki waktu 1 menit untuk menulis dan memilih lokasi untuk catatan perpisahan pencuri. Atau jika waktu habis, sistem akan memilih atas nama tuan rumah. Sama dengan. S tidak terkejut setelah melihat tampilan di depannya, sebaliknya dia menyeringai kegirangan karena tidak percaya bahwa dia baru saja mencopet seorang Ascension Grand Lord tanpa mengubahnya. Aku benar-benar menjadi semakin berani. S tersenyum tipis saat melihat hadiah yang diperolehnya setelah melakukan pencurian yang hampir mustahil, ini membuat semua risikonya sepadan. Namun S tidak berani bersikap sombong dan berpikir ia akan mampu melakukan hal seperti ini lagi dengan Grand Lord Ascension lainnya. Grand Lord Wealth itu hanya menjadi korban karena kebodohan dan kesombongannya sendiri. Ketika penguasa kekayaan besar menurunkan kewaspadaannya terhadap S dan mengira S tidak dapat berbuat apa-apa terhadapnya karena ia adalah budak dari matriark kemakmuran, S tidak dapat melewatkan kesempatan seperti itu untuk memanfaatkan situasi ini. Saat itulah S memutuskan untuk menggunakan Absolute Pickpocket. Di saat yang sama, ia dengan cermat mengalihkan perhatian Grand Wealth Lord dan memanfaatkan keserakahan serta kegembiraannya dengan bergegas mencari Prosperity Matriarch. S berhasil menggunakan Absolute Pickpocket. Meski hal itu mungkin terdengar mudah, jika S mengacaukannya sedikit saja, Grand Wealth Lord akan langsung menyadari ada yang tidak beres dan mendeteksi benang jiwa tak kasat mata. S menatap catatan perpisahan pencuri, dan setelah mempertimbangkan situasinya, matanya berbinar ketika kilatan nakal melintas di matanya. Sistem menulis. Setelah memberikan konfirmasi, antarmuka itu menghilang, dan S tampak sangat senang karena dia tidak sabar untuk melihat reaksi Grand Wealth Lord begitu dia menemukan catatannya. Terkait dengan terbongkarnya identitasnya, S tidak khawatir karena setelah apa yang terjadi, bukan tidak mungkin baginya untuk tetap berada di sekte Raja PHW, terutama setelah sang penguasa kekayaan agung menemukan kekuatan aslinya. Sekalipun S tidak mencopet cincin penyimpanan Grand Wealth Lord, sang Grand Wealth Lord takkan membiarkan S pergi begitu saja. Lagi pula, sebagai master sekte dari sekte Raja PHW, dan sekarang setelah Prosperity Matriarch bersembunyi, ia memegang otoritas absolut. Meskipun S tidak mengetahui rencana jahat apa yang sedang disusun ibu dan anak itu sebelumnya, dia sekarang tidak berminat untuk ikut serta, karena dia mewarisi warisan hukum dan kekayaan dari Master Sekte Raja PHW. Sayang sekali aku tidak bisa mendapatkan harta karun matriark kemakmuran. Aku cukup yakin jumlahnya akan 2 kali lipat atau bahkan lebih jika itu adalah kekayaan seumur hidupnya. Terutama Raja Ascension yang rakus seperti dia pasti akan menimbun semua harta karun itu untuk dirinya sendiri. Jutaan batu roh dan kristal roh yang dia korbankan untuk menggunakan kemampuan itu saja sudah menjadi bukti kekayaannya. Dengan ekspresi sedih, S mendesah. Tetapi dia tidak memikirkan topik ini lebih lanjut karena waktunya sudah hampir habis, dan dia tidak tahu kapan sang penguasa kekayaan besar akan menyadari hadiah yang ditinggalkannya. Namun, pada saat itu, perintah sistem tiba-tiba berbunyi, diikuti oleh gangguan yang muncul di depannya. Sama dengan. Seri misi abis telah diselesaikan. Semua anggota rumah hadir di kamar kultivasi masing-masing. Teleportasi alam semesta telah berhasil dikunci di tujuan misi, Jurang Jiwa Pengembara. Tanda hubung. Waktu tersisa, pukul 0:59 detik. Sama dengan. S terkejut, tetapi di saat yang sama, ia juga gembira, akhirnya tiba juga. Kurasa aku tak punya waktu lagi untuk mengunjungi perbendaharaan. Bahkan jika aku belum bertemu dengan penguasa kekayaan agung,
aku tak akan punya cukup waktu. Meskipun sedikit menyesal, Es tidak mempermasalahkan kejadian kecil ini. Lagi pula, ia sudah mendapatkan banyak hal dari Sekte Raja PHW. Ia telah secara aktif menghancurkan rencana Heaven's Advocate dan bahkan merampas harta karun yang sangat diinginkannya, lalu membuatnya berselisih dengan salah satu dari 6 sekte terkuat. Terakhir, ia berhasil mencopet Master Sekte Raja Sekte PHW dan melakukan pencurian besar-besaran. Es menatap langit cerah dengan penuh emosi sebelum tersenyum sedih. Aku akan meninggalkan dunia ini menuju dunia yang sama sekali berbeda. Dunia tanpa siang, dunia yang dikuasai oleh kekuatan kegelapan, petualangan baru yang penuh misteri dan kesulitan. Aku telah menaklukkan langit pertama, bisakah aku mengulangi hal yang sama dengan jurang pertama? Akankah musuhku mengikutiku ke sana? Bagaimanapun, aku menantikannya. Untuk saat ini, aku akan mengucapkan selamat tinggal pada tanah-tanah cerah ini, tetapi aku akan segera kembali. Es tersenyum penuh tekad saat dia siap memulai perjalanan yang tidak diketahui di depannya dengan hati yang penuh harapan dan mimpi mencuri. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Pada saat ini, sang penguasa kekayaan besar bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi dengan hati penuh kegembiraan dan rencana tersembunyi, dan matanya hampir terbakar oleh keserakahan. Dia sudah berada ratusan mil jauhnya dari Sekte Raja Kekayaan Surgawi Utama, karena ruang di sekitarnya tidak banyak memberikan perlawanan karena tingkat kultivasinya saat ini. Namun, pada saat itu, sesuatu tiba-tiba terlintas di benak sang penguasa kekayaan agung, haruskah aku mencoba menyelidikinya? Bagaimana jika dia tidak benar-benar kehilangan seluruh kekuatannya? Lagi pula, mengetahui hal itu, dia bahkan tidak mau mempercayaiku, putranya sendiri, dengan keberadaannya, bagaimana mungkin dia dengan mudah mempercayakan budak itu? Berpikir sampai di titik ini, sang penguasa kekayaan agung membalikkan tangannya, seolah memanggil sesuatu dari cincin penyimpanannya. Namun, sesaat kemudian ia bingung karena tangannya kosong, cincin penyimpanan itu tidak bereaksi terhadap perintahnya. Bab 1435, ketika yang kuat bertarung, yang licik menang. 10. Konyol. Sang penguasa kekayaan agung murka hanya karena memikirkan cincin penyimpanan tingkat 8 miliknya tidak berfungsi dengan baik, yang berarti itu adalah ketidakmampuannya sendiri. Namun, tak lama kemudian, raut wajahnya tiba-tiba berubah kosong ketika ia menyadari jari tengahnya kosong, dan ada lekukan di kulitnya. Lajunya tiba-tiba terhenti, dan ia hampir terjatuh ketika menatap jari tengahnya yang kosong dengan saksama, seolah-olah ia telah melihat hantu. Mustahil. Sama sekali tidak mungkin. Aku tidak mungkin menjatuhkannya. Gumamnya hampir histeris ketika auranya berubah kacau, ekspresinya memucat, dan dia hampir pingsan karena marah. Tanpa ragu, ia segera mengerahkan seluruh indera hukumnya dan memindai setiap kerikil seolah mencari nyawanya. Ia bahkan kembali ke sekte, tetapi tidak menemukan cincin penyimpanannya yang hilang. Pada titik ini, ekspresinya muram, dan niat membunuh terpancar dari seluruh tubuhnya seperti tukang jagal yang kejam. Terlebih lagi, sekte itu sudah kacau balau, dan jika dia benar-benar menjatuhkan cincinnya, kemungkinan orang lain mengambilnya sangat tinggi. Dia tidak bisa begitu saja membantai semua orang tanpa alasan yang jelas, dan dia juga tidak bisa mengatakan bahwa dia telah kehilangan cincinnya, yang bahkan lebih memalukan daripada membunuhnya. Namun kemudian, seseorang lain muncul di benaknya, dan matanya hampir menyemburkan api. Di mana budak itu? Seolah menemukan harapan dalam kegelapan, ia segera menyebarkan indera hukumnya seperti orang gila. Namun, tindakan ini akhirnya menarik perhatian seorang tetua kemakmuran yang berada di dekatnya, yang sedang mengendalikan kekacauan. Siapa yang berani membuat keributan seperti itu? Suara tetua kemakmuran dipenuhi amarah dan sedikit kelelahan. Semua kejadian aneh ini telah menimbulkan dampak yang signifikan pada para tetua kemakmuran, dan hampir semua tanggung jawab untuk menenangkan massa dan menenangkan sekte telah jatuh ke tangan mereka ketika matriark kemakmuran melarikan diri. Pada saat ini, seorang kurcaci tua muncul beberapa meter dari Grand Wealth Lord. Dialah tetua yang sama yang terlibat perang kata-kata dengan tetua Maxwell di Prosperity Scripture Hall. Urus saja urusanmu sendiri. Grand Wealth Lord sedang tidak ingin menghibur siapapun saat ini,
karena menemukan cincin penyimpanannya adalah hal terpenting. Ketika tetua kurcaci melihat bahwa itu adalah Master Sekte, dia dengan cepat menenangkan diri dan tidak lagi berniat untuk berkelahi, karena mereka semua sudah lelah dan masih banyak urusan yang belum terselesaikan yang membutuhkan perhatian mereka. Meskipun demikian, secercah rasa jijik tersirat di mata para tetua kurcaci karena ketua sekte ini baru muncul sekarang ketika bahaya telah berlalu dan seluruh sekte berada dalam kekacauan. Ia bahkan tidak menunjukkan wajahnya ketika warisan hukum dihancurkan dan ibunya sendiri hampir mati. Namun, setiap tetua kemakmuran mengetahui identitas asli penguasa kekayaan agung dan juga kepribadiannya yang kurang berani. Mereka tahu bahwa ia mencapai posisinya saat ini hanya karena statusnya sebagai putra Raja Kenaikan, dan hampir semua sumber daya tersedia baginya. Lebih lanjut, terlepas dari kepribadiannya yang tercela, tidak diragukan lagi bahwa ia adalah seorang jenius dan memiliki pikiran cemerlang, yang memungkinkannya menjadi Master Sekte. Namun, satu-satunya kekurangannya adalah ia terlalu pengecut dan tidak akan bertindak kecuali ia benar-benar yakin akan kemenangan. Meskipun demikian, para tetua kemakmuran masih harus memberi muka kepada Raja Kekayaan dan menanggung kejenakaannya, sementara beberapa dari mereka juga diam-diam membencinya. Tetua kurcaci tentu saja merupakan salah satu orang yang tidak memiliki niat baik terhadap Master Sekte pengecut ini. Sambil menyeringai samar, dia hendak mengurus urusannya sendiri dan berbalik setelah melirik ke arah Grand Wealth Lord, ketika dia tiba-tiba menghentikan langkahnya. Dengan sedikit rasa bingung, dia berbalik lagi dan menatap wajah tuan kekayaan besar itu, dan saat melihat itu, dia terpaku di tempatnya sambil menatap wajah orang itu dengan tercengang dan tidak dapat mengalihkan pandangannya darinya seolah-olah dia telah melihat harta karun yang tiada taraf. Sang penguasa kekayaan agung masih putus asa sambil mengamati area itu dengan indera hukumnya, mencari es. Namun, dengan persepsinya yang kuat, ia juga menyadari reaksi aneh tetua kurcaci itu. Dengan geram, ia memelototi tetua kurcaci dan berkata singkat, "Tuan bijaksana, kuperingatkan kau, aku sedang tidak ingin menjamumu hari ini. Lebih baik kau kerjakan tugasmu dan biarkan aku mengerjakan tugasku." Akan tetapi, tetua kurcaci yang dikenal sebagai Tuan Bijaksana, itu tampaknya tidak mendengarnya karena matanya masih terpaku pada wajah Tuan Kekayaan Agung dan ekspresi aneh terpancar di wajah keriputnya. Pada saat ini, bahkan Grand Wealth Lord pun merasa aneh dan mengira ada sesuatu yang aneh. Ada apa denganmu? Sebelum sang bijaksana sempat bereaksi, 3 tetua kemakmuran lainnya muncul, tertarik oleh keributan dan naluri hukum yang kuat. Reaksi mereka hampir sama ketika melihat sang agung kekayaan, dan terpaku di tempat tanpa mengucapkan sepatah kata pun dengan ekspresi aneh di wajah mereka. Sekte Master, kau, wajahmu. Salah satu tetua kemakmuran akhirnya berbicara, tergagap dengan ekspresi ngeri. Apa-apaan wajahku ini? Sang penguasa kekayaan agung tahu ada yang tidak beres, dan dengan semua tatapan aneh dan reaksi mengerikan dari tetua kemakmuran, ia segera bertindak. Dia melambaikan tangannya, kiroh keemasan terwujud di depannya, sebelum menjadi mulus seperti cermin. Ketika sang maha kekayaan melihat bayangannya, matanya terbelalak ngeri dan tak percaya, seraya ia secara naluriah menyentuh wajahnya dan mencoba menghapus itu. Namun, setelah mengusap wajahnya, itu tetap berada di tempat yang sama. Apa ini, benda ini? Suaranya bergetar dan dipenuhi kebingungan. Hampir seluruh wajah sang penguasa kekayaan agung ditutupi oleh tato hitam pekat yang mengesankan, seekor burung hantu bersayap lebar dan bertanduk iblis. Tak hanya itu, pada sayapnya juga terdapat tulisan-tulisan berongga yang bertuliskan, "Pencuri adalah keadilan, hadiah perpisahan dari pembela surga." Akhir volume kelima, Pencuri adalah keadilan. Satu lagi volume The Eternal Thief telah selesai. Kita telah menempuh perjalanan panjang dari bab 1 hingga hampir 1500 bab. Dan akan dilanjut lagi dengan cerita es yang lebih seru lagi, terus ikuti. Bab 1436, 3 Lapisan Jurang. Bermandikan cahaya senja abadi, Abyss of Wandering Souls terbentang tanpa akhir di bawah kanopi kegelapan yang hanya ditembus oleh cahaya merah dari Eternal Moons.
Dua benda langit kembar ini memancarkan cahaya bak luka yang bernanah di kehampaan, memancarkan cahaya yang mengerikan, tak menenangkan maupun menerangi. Tak ada bintang yang menghiasi langit, dan ketiadaan cakrawala membuat arah tak berarti. Hutan pepohonan pucat tulang berkilauan di bawah kabut jiwa, dedaunannya berderak bersama tangisan roh-roh yang terlupakan. Padang flora cahaya hantu bergoyang tanpa angin. Danau-danau kristal, hitam bagai tinta, tak memantulkan langit di atas, melainkan kerlipan kenangan yang telah lama hilang. Kadangkala, seluruh bentang alam berubah tanpa peringatan, tanah padat berubah menjadi hampa, air terjun berbalik di udara, dan angin jiwa menyapu untuk menghapus jejak kehadiran apapun. Waktu di sini terputus. Musim tak ada lagi. Hanya keheningan dan duka yang merajalela, diselingi ratapan jiwa-jiwa yang mengembara dan sesekali denyut kiroh jurang yang muncul dari kedalaman tak terlihat. Abyss of Wandering Souls merupakan dimensi kekacauan dan keputusasaan yang luas dan berlapis-lapis, mirip medan perang yang semrawut, tempat yang hidup dan yang mati, yang tak berakal dan yang cerdas, yang terkutuk dan yang terkutuk, semuanya hidup berdampingan dalam siklus pemangsaan yang tiada akhir. Jurang ini terbagi menjadi 3 lapisan utama, bukan berdasarkan luas daratan, tetapi berdasarkan tingkat kewarasan, korupsi, dan pengendalian. Pertama, strata tanpa pikiran. Ini adalah wilayah tepi jurang, hamparan gurun batu hitam, langit berdarah, pecahan jiwa melayang, dan jurang tak berdasar. Di sini berdiam makhluk abisal tanpa pikiran, kulit mati tanpa jiwa, makhluk jiwa parasit, dan monster cacat yang bertindak murni berdasarkan naluri. Di tempat ini, waktu dan ruang terdistorsi secara acak. Badai jurang berkeliaran bebas, membawa kerusakan dan mutasi, ki jurang yang rusak, beracun bahkan bagi mereka yang berkemauan lemah. Tanah-tanah ini bertindak sebagai zona penghalang antara jurang dan alam luar. Terus bergeser, menyatu, dan runtuh di bawah pengaruh badai jiwa. Berbahaya tetapi relatif mudah ditebak bagi makhluk tingkat tinggi. Kedua, Strata of the Lost, tempat bersemayamnya para jiwa pengembara. Makhluk-makhluk itu dikabarkan sebagai mereka yang gagal bereinkarnasi, melawan kematian, atau dihancurkan oleh hukum terlarang. Mereka melayang melintasi bentang alam yang rusak sebagai sisa-sisa kekuatan dan kegilaan yang luar biasa. Tempat ini dipenuhi dengan kuburan jiwa, badai jiwa, dan labirin memori yang terus berubah. Jiwa-jiwa pengembara memiliki kesadaran parsial dan dapat memanipulasi realitas di sekitarnya, menjadikan mereka entitas paling berbahaya di jurang maut. Konon, jurang jiwa-jiwa pengembara mendapatkan namanya karena wilayah ini merupakan tempat batas antara kematian dan akhirat runtuh sepenuhnya. Jiwa-jiwa ini tidak berpindah atau binasa, melainkan menjadi kengerian abadi. Terdapat banyak zona korupsi, yang dikenal sebagai alam pengembaraan entropi spiritual. Saat makhluk hidup atau cerdas mencoba menghuni area ini, jiwa mereka mulai terkorosi, dan kewarasan mereka terkikis akibat sisa-sisa korupsi. Alasan ras cerdas menghindari Strata of the Lost bukan karena kurangnya kekuatan, melainkan karena ketidakpastiannya. Setiap beberapa tahun, Soul Stampede besar-besaran menghancurkan kekuatan apapun yang tidak terlindungi oleh formasi jiwa tingkat atas atau susunan abisal. Terlebih lagi, wilayah Wandering Souls tahan terhadap penerapan hukum baru. Upaya membangun formasi atau wilayah di area ini tanpa fondasi hukum jiwa yang telah dilahap akan berakhir dengan kegagalan total. Hanya setelah menyerap cukup banyak Wandering Souls, suatu wilayah dapat distabilkan, dan diubah menjadi lahan yang layak huni. Terakhir, namun tak kalah pentingnya, strata alam beradab, juga dikenal sebagai dataran abisal. Dataran ini merupakan benteng hukum dan struktur. Rumah bagi ras-ras cerdas seperti ras iblis abisal, dan ras iblis abisal. Peradaban ini membangun kota-kota mereka di atas kerangka kaisar jiwa tua dan memperbudak tepian alam pengembaraan. Lapisan alam beradab itu istimewa karena dilindungi oleh kekuatan misterius yang mencegah jiwa-jiwa pengembara memasukinya. Meskipun kehadirannya mengerikan, jurang jiwa-jiwa pengembara penuh dengan kehidupan, jika eksistensi yang terpelintir, bermutasi, dan terikat jiwa seperti itu bisa disebut kehidupan. Di sini, kekuatan menentukan kelangsungan hidup, dan yang kuat membangun kerajaan di atas tulang-tulang yang hancur dari yang lemah.
Di bentangan alam yang tak berujung dan mencekam ini, wilayah kekuasaan Dewan Malam sangatlah luas. Ia bukan sekadar kerajaan, ia adalah kekaisaran kolosal yang terus berubah, terukir di tulang-tulang jurang jiwa-jiwa pengembara. Membentang hampir sepertiga dataran abisal, wilayah kekuasaan Dewan meliputi puluhan wilayah kekuasaan yang kuat, tanah yang terfragmentasi, tempat perlindungan terapung, sungai terkutuk, dan hutan jiwa kuno. Medannya menentang geografi manusia, dibentuk oleh hukum-hukum yang menyimpang, dirusak oleh sisa-sisa kiroh jurang, dan dibentuk oleh kehendak para penguasanya, iblis jurang, setan, dan iblis. Para anggota Dewan Evernith yang terkemuka mengawasi setiap wilayah. Para anggota ini setidaknya tergabung dalam lingkaran penguasa dan memerintah lapisan tertentu di kekaisaran ini, dengan tingkat otoritas, kekuasaan, dan kiroh abisal yang semakin meningkat. Di antara wilayah yang tak terhitung jumlahnya yang diperintah di bawah Dewan Evernith, satu negara menonjol seperti mahkota hitam yang muncul dari rawa-rawa yang tercekik jiwa, Kerajaan Obsidian Myriad. Terletak di jantung wilayah Dewan Evernith, Kerajaan Obsidian Myriad dibangun di atas daratan terapung kolosal yang dikenal sebagai Soldrift Self, lempengan batu obsidian seukuran benua yang digantung oleh ribuan roh jurang yang terikat. Kota-kotanya diukir langsung ke dalam batu, berlapis-lapis ke bawah dalam cincin-cincin konsentris, setiap tingkat diperuntukkan bagi ras, kasta, dan kekuatan yang berbeda. Kerajaan Obsidian Myriad dikenal karena kerajinan jiwa dan kontrak darahnya. Kerajaan ini berspesialisasi dalam menciptakan artefak yang terikat jiwa dan menenun kontrak darah yang bahkan ditakuti oleh para Abyssal Grand Lord. Kerajaan Obsidian Myriad adalah gudang harta karun sumber daya jurang maut. Kristal Evernith, biji Soul Blood, dan benih teratai hantu diperdagangkan di bawah pengawasan ketat Dewan. Hanya mereka yang mengenakan segel kontrak semalam yang diakui dapat terlibat dalam perdagangan tanpa dieksekusi di tempat. Bahkan di antara bangsa-bangsa abisal, kerajaan Myriad Obsidian adalah kekuatan yang patut ditakuti. Ibu kotanya, Myriad Hollow, adalah kota metropolis berliku-liku yang dipenuhi menara tulang, kuil pemurni jiwa, dan aula hukum agung yang didedikasikan untuk Ordo Abisal. Karena pentingnya kerajaan Obsidian Myriad, di inti Myriad Hollow berdiri tahta 10.000 jeritan, sebuah benteng berbentuk piramida tempat Duchess Faratia yang mengerikan, Raja Abisal setengah langkah dan anggota lingkaran Raja Dewan semalam, memerintah wilayah ini. Bab 1437, Kerajaan Segudang Obsidian. Ibu kota kerajaan Obsidian Myriad, Myriad Hollow, merupakan paradoks antara keanggunan dan ketakutan, sebuah kota metropolitan yang luas terukir di perut raksasa Soldrift Self. Berbeda dengan kota-kota yang dibangun menghadap langit, Myriad Hollow dibangun menurun, bagaikan spiral yang menyelam ke dalam kegilaan. Semakin dalam seseorang menyelam, semakin tua batunya, semakin kuat tekanan jiwa dan kiroh jurang, dan semakin dekat seseorang dengan jantung terlarang kerajaan. Tingkat teratas diselimuti cahaya senja merah tua yang abadi, diterangi oleh pantulan cahaya bulan abadi dari langit-langit obsidian. Distrik ini ramai dengan perdagangan, pedagang, penjajah kontrak, pandai besi, dan pelancong dari seluruh dataran abisal. Jalanan batu hitam berkilauan bercabang melewati deretan menara penyejuk jiwa, plaza berselimut kabut, dan pasar. Aroma besi, abu, dan dupa tercium di udara, bercampur dengan aroma samar anggur yang telah rusak. Jembatan-jembatan hantu melengkung di atas jurang tempat air terjun api roh mengalir deras ke bawah, mengalir ke jantung lapisan-lapisan bawah. Jiwa-jiwa ethereal, transportasi ular melayang yang ditenagai oleh makhluk-makhluk spektral yang dirantai, melayu di sepanjang rel tak kasat mata antar tingkat, menghubungkan banyak cincin ibu kota. Lapisan tengah kota adalah tempat seni garis keturunan disempurnakan, dan pengetahuan terlarang diperdagangkan. Di sini, udara terasa lebih berat, bukan hanya karena ki abisal tetapi juga karena niat, karena segala sesuatu di dalam lapisan ini milik mereka yang mengejar kekuasaan, bukan hanya untuk bertahan hidup. Namun, lingkaran terdalam dan terbawah, tempat suci di bawah kota, lah yang membangkitkan rasa kagum sekaligus takut. Distrik bangsawan Evernith, rumah bagi para anggota langsung lingkaran dalam Dewan Evernith. Dikenal dengan sebutan Hollow Ring, distrik ini melingkari jurang tengah yang amat dalam, lubang tanpa dasar yang dikenal sebagai Black Heart Maw,
yang dianggap sebagai zona terkutuk sekaligus sumber mata air spiritual. Legenda kuno mengklaim bahwa Mau merupakan tempat peristirahatan terakhir dari Raja Abisal yang terbunuh, yang sisa-sisa roh Abisal kini memelihara kota tersebut. Cincin berongga itu luar biasa luasnya, namun tak satu inci pun darinya yang kacau. Cincin itu teratur, geometris, dan ditegakkan dengan cermat oleh susunan spiritual berlapis-lapis dan hukum-hukum jurang yang diambil langsung dari otoritas dewan. Disinilah tinggal klan Abisal, agen langsung, dan anggota individu dari Inner Circle, masing-masing diberikan wilayah mereka sebagai hadiah atas kesetiaan, kontrak, dan penaklukan di lapisan terdalam abis. Vila-vila obsidian yang terukir jiwa mengapung di sekitar Blackheart Mau bagai benteng sunyi. Setiap hunian merupakan wilayahnya sendiri, dijaga oleh formasi abisal yang peka terhadap gangguan pikiran sekalipun. Tak ada dua istana yang sama, karena setiap bangsawan merancang tempat tinggal mereka sebagai cerminan hakikat dan hukum mereka. Beberapa istana bagaikan istana bayangan yang diselimuti kabut mimpi, yang lain bagaikan menara yang terbuat dari tulang hidup. Seorang individu yang terkenal bahkan telah mengubah rumah mereka menjadi labirin cermin yang melahap jiwa siapapun yang memasukinya. Hollow Ring tidak memiliki transportasi umum. Mereka yang tinggal di sini bepergian melalui portal teleportasi abisal, metode yang membutuhkan penandaan spiritual oleh dewan dan izin pribadi dari Dread Duchess Faratia dari Kerajaan Obsidian Myriad. Hanya sekali setahun Hollow Ring dibuka untuk pengamat luar, yaitu selama konklav jiwa, ketika para utusan dewan berkumpul untuk bertukar pikiran, mengelola sumber daya, dan bertukar informasi. Saat itu, dendam muncul di balik senyum ramah, dan duel menyelesaikan masalah yang terlalu sensitif untuk diungkapkan dengan kata-kata. Meskipun indah dan kuat, Hollow Ring memancarkan tekanan terus-menerus, seakan-akan udara itu sendiri menghakimi mereka yang menghirupnya. Di antara vila-vila ini terdapat sebuah vila megah berbentuk menara, dipahat dari batu obsidian merah tua, yang memberikan kesan menakutkan dan kuno, dan dinamai vila jahat oleh pemiliknya. Pemilik vila yang terkenal ini baru-baru ini menjadi terkenal dan membuat semua orang iri. Pemilik vila jahat ini dikenal sebagai diva jahat, yang baru-baru ini menjadi terkenal di Dewan Evernit. Lebih lanjut, alasan utama ketenaran dan kecemburuan diva jahat adalah karena ia diakui sebagai murid langsung dari Duchess Faratia yang menakutkan. Sang Duchess yang mengerikan dihormati oleh seluruh kerajaan Obsidian Myriad, belum lagi seluruh Dewan Evernit, karena statusnya sebagai Raja Setengah Abisal, dan salah satu tokoh terkemuka Dewan Evernit dan pemimpin ras iblis Abisal. Terlebih lagi, Dread Duchess belum pernah menerima orang lain sebagai muridnya sebelumnya, yang membuat Evil Diva menjadi sasaran minat semua orang di lingkaran dalam, termasuk anggota King's Circle. Sekarang diva jahat tidak ada bedanya dengan putri kerajaan Obsidian Myriad, dan tidak ada seorang pun yang berani tidak menghormatinya. Villa jahat dikelilingi oleh ki roh hitam yang dalam, memberikannya suasana jahat yang halus, dan dijaga oleh salah satu formasi terkuat yang ada di Hollow Ring, yang diatur oleh tak lain dan tak bukan oleh Duchess yang ditakuti untuk murid kesayangannya. Pada saat ini, di dalam lantai bawah tanah villa jahat, tempat itu sangat luas, dan ditutupi dengan rahasia serta rune pelindung, bahkan Grand Abyssal Lord tidak akan mampu menyelinap masuk atau memata-matai tempat ini. Ini adalah ruang kultivasi dan bengkel pribadi milik Evil Diva, dan ki roh jurang di sini sangatlah padat. Duduk dalam 3 posisi berbeda di lingkaran rune, tampak sosok-sosok wanita yang menggairahkan dan mempesona. Mereka mengenakan gaun gotik yang sensual dan tampak tenggelam dalam meditasi mendalam. Pada saat ini, salah satu dari 3 wanita menggoda itu membuka matanya, memperlihatkan mata hitam pekat dengan iris putih. Mata seperti inilah ciri khas ras iblis abisal. Kepalanya dipenuhi rambut hitam legam panjang dan 2 tanduk iblis hitam yang meliuk ke belakang di kedua sisi pelipisnya. Kulitnya putih pucat, hampir berkilauan diterpa cahaya, dan memancarkan pesona mengerikan nan jahat yang mengingatkan pada ras iblis abisal. Ia memancarkan aura nakal dengan tingkah lakunya yang nakal dan aneh. Ia menatap kedua temannya yang lain, dan senyum nakal tersungging di bibir hitam pucatnya. Hei, anak-anak muda, kapan menurut kalian, Master, akan kembali? Saat suaranya yang memikat menghilang, kedua orang lainnya membuka matanya,
yang sama seperti mata wanita sebelumnya, yang menunjukkan hubungan ras mereka. Namun, tidak seperti yang terakhir, dua yang pertama memiliki kepribadian yang berbeda, belum lagi wajah mereka yang unik dan sama-sama memesona. Mana mungkin aku tahu, jawab iblis abisal, berwajah oval dan cantik bak bidadari, dingin. Ia memancarkan keanggunan alami dan kesombongan bawaan, seolah berasal dari kalangan bangsawan. Iblis abisal ketiga memiliki sikap yang dingin, lambang iblis es, karena tatapannya tanpa emosi. Namun saat dia menatap iblis abisal yang suka bermain-main, sekilas kejengkelan melintas di matanya saat dia menyadari orang macam apa dia dan bertanya tanpa daya, "Kakak pertama, apa yang ada dalam pikiranmu kali ini?" "Jangan dorong dia," tegur iblis abisal yang anggun itu karena dia tahu bahwa begitu, senior pertama, mulai berbicara, dia tidak akan mudah diam. "Cek, cek, si kecil ketiga, apa kau harus sekejam itu pada senior kesayanganmu? Hanya si kecil kedua yang memperlakukanku dengan baik. Seharusnya kau malu pada dirimu sendiri." Si senior pertama berpura-pura terluka sambil menatap si kecil ketiga dengan kesal. Namun, si kecil ketiga hanya menggelengkan kepala seolah menyadari kelakuan si senior pertama ini, dan ia tahu jika ia membalas, itu hanya akan membuat si senior pertama lebih bahagia. Si kecil kedua juga tampak memikirkan hal yang sama. Ia tetap diam dan bahkan berharap si senior pertama akan mengganggu si kecil ketiga, agar ia terhindar dari penderitaan. Karena tak ada jawaban, si senior pertama tampak berpura-pura tak menyadarinya sambil tersenyum misterius dan berkata, "Aku tak percaya kalian berdua sama sekali tidak penasaran dengan kejutan yang diisyaratkan guru sebelum dia pergi." Bab 1438, Masuk ke Jurang. Aku tidak percaya kalian berdua tidak penasaran sedikit pun tentang kejutan yang diisyaratkan guru sebelum dia pergi. Secerca rasa ingin tahu terpancar di mata mereka yang licik ketika mendengar kata-kata senior pertama. Seperti yang disebutkan senior pertama, mereka semua penasaran dengan kejutan yang diisyaratkan oleh guru mereka sebelum ia menghilang beberapa hari yang lalu. Mereka semua tahu latar belakang macam apa yang dimiliki guru mereka, dan semua yang mereka miliki saat ini diberikan oleh guru mereka, entah itu teknik kultivasi, garis keturunan, atau bahkan kemampuan dan bakat misterius. Pada saat itu, ekspresi ketiga wanita itu tiba-tiba berubah saat mata mereka tertuju ke tengah ruangan. Ada sebuah panggung hitam yang dipenuhi rune merah tua. Beberapa saat yang lalu semuanya statis, tetapi sekarang mereka semua dapat merasakan gelombang ruang angkasa samar muncul di atasnya. Mata junior ketiga menyipit saat dia berseru dengan dingin, "Apakah ada sesuatu yang mencoba menyusup ke villa jahat?" "Sangat tidak mungkin." Si junior kedua menggelengkan kepalanya dan menambahkan dengan ragu, "Jangan lupa bahwa villa jahat dihadiahkan kepada Tuan oleh Duchess yang menakutkan, dan pertahanannya hampir setara dengan tahta 10.000 jeritan. Lagi pula, Raja Obsidian Myriad berada di bawah kekuasaan Duchess yang menakutkan, seorang raja setengah abisal, anggota lingkaran Raja Dewan Malam. Mereka yang memiliki kemampuan untuk menerobos masuk ke dalam Hollow Ring kemungkinan besar adalah Grand Abyssal Lord, sedangkan untuk menerobos masuk ke dalam Evil Villa, seorang Half Abyssal King perlu mengambil tindakan secara pribadi. Menurut hukum semalam, kecuali diprovokasi, seorang raja setengah abisal perlu memperingatkan Duchess yang menakutkan untuk memasuki Myriad Hollow, atau itu akan dianggap sebagai provokasi bagi seluruh lingkaran raja, belum lagi kehebatan Duchess yang menakutkan sendiri mungkin berada di peringkat 5 besar di seluruh lingkaran raja. Memprovokasinya sama saja dengan memprovokasi seluruh ras iblis abisal. Yang lain dengan cepat menyetujui pernyataannya karena mereka semua tahu betapa ketatnya hukum malam, yang terkenal dari Dewan Evernit, dan melanggarnya sama saja dengan menentang seluruh Dewan Evernit. "Oh, bukankah Tuan juga menghilang dari tempat itu?" seru senior pertama tiba-tiba, dan kesadaran pun muncul di benak semua orang saat mereka semua menatap ke arah panggung dengan penuh harap, dan sedikit kewaspadaan terpancar di mata mereka. Tepat pada saat ini, di atas panggung hitam, kilatan hitam pekat tiba-tiba muncul, seperti sambaran petir, dan lenyap dalam sekejap. Akan tetapi, panggung itu tidak lagi kosong, sekarang, di atasnya berdiri sosok tinggi yang mengenakan jubah hitam, kepalanya ditutupi tudung panjang.
Kiroh aneh ini dipenuhi dengan berbagai hukum kegelapan. Sungguh menakjubkan, inikah jurang jiwa-jiwa pengembara. Suara seruan seorang pria yang dipenuhi keheranan bergema di lantai yang sunyi. Siapa kau? Si senior pertama tersadar dari lamunan ketika menyadari orang ini bukanlah tuannya, dan tekanan spiritual gelap yang kuat dari Jenderal Besar Abisal 8 Orbit dilepaskan. Tak hanya itu, sebuah busur hitam kristal muncul di tangannya. Tanpa ragu, ia menariknya membentuk busur, dan sebuah anak panah hitam halus yang dipenuhi niat membunuh dan hukum abisal terbentuk di dalam busur itu. Bukan hanya senior pertama, tetapi dua juniornya juga menyadari dan bereaksi sama cepatnya, lalu melepaskan aura mereka, dan wilayah mereka juga merupakan Abyssal Grand General, tetapi tingkat orbit tempat mereka berada adalah 5 orbit, lebih rendah daripada senior pertama mereka. Siswi kedua juga menghunus senjatanya, sebuah pedang pendek, sementara siswi ketiga memegang tombak panjang berwarna ungu. Terlebih lagi, pada saat ini, di belakang ketiga wanita itu, sesosok hantu iblis samar muncul. Hantu iblis senior pertama memiliki 8 glif kuning tua yang mengitarinya, sementara hantu iblis junior kedua dan ketiga memiliki 6 glif kuning tua yang mengitari mereka. Di Abyss of Wandering Souls, meski nama-nama alam kultivasi hampir identik dengan surga kenaikan fana, jalur mereka sedikit berbeda. Sistem kultivasi surga kenaikan fana difokuskan pada kultivasi dunia baru dengan hukum utama, sementara sistem kultivasi jurang jiwa pengembaraan difokuskan pada kultivasi jiwa abisal dengan melahap kiroh jurang. Meskipun makhluk abisal juga memiliki hukum utama mereka benar-benar berbeda dari makhluk surgawi, dan mereka semua terkait dengan abis dan berfokus pada konsep melahap dan pengorbanan. Itulah sebabnya tidak ada tahapan 9 bintang, melainkan 9 orbit. Orbit juga disebut lambang jiwa, yang terwujud setelah makhluk abisal melahap ki spiritual abisal yang cukup atau mengorbankan makhluk atau harta lain dengan melahapnya. Namun, kemampuan melahap dapat bervariasi di antara makhluk abisal yang berbeda karena warisan dan garis keturunan mereka. Lebih lanjut, jika makhluk abisal memiliki garis keturunan dan warisan biasa, potensi pertumbuhan mereka akan terbatas, tidak peduli seberapa banyak mereka melahap. Faktanya, begitu makhluk abisal tersebut mencapai batasnya, mereka tidak akan bisa lagi melahap kiroh abisal. Kecuali mereka dapat mengevaluasi garis keturunan mereka dan berevolusi dengan melahap makhluk abisal yang lebih unggul, mereka akan selamanya berada dalam kondisi terbatas mereka saat ini. Ketiga wanita tersebut memiliki salah satu dari 3 warisan dan garis keturunan teratas dari Abyss of Wandering Souls, yaitu garis keturunan iblis abisal, yang memberi mereka potensi yang sangat tinggi, sehingga memungkinkan mereka melahap hampir semua hal di dalam abis. Lebih jauh lagi, jiwa abisal yang dibudidayakan oleh garis keturunan iblis abisal disebut sebagai jiwa jahat, yang juga memberi mereka keuntungan besar selama garis keturunan mereka cukup padat, dan aturan yang sama berlaku untuk ras-ras teratas abis lainnya, seperti iblis abisal dan iblis abisal. Terlebih lagi, jiwa abisal unik yang dikultivasikan oleh ras abisal teratas juga memiliki kekuatan penekanan absolut atas jiwa abisal yang lebih lemah, terutama pada ras yang tidak memiliki garis keturunan yang berasal dari abis dan tanpa gelar abis, seperti setan hitam, setan iblis, atau setan raksasa. Saat ini, ketiga iblis jurang telah sepenuhnya mengerahkan seluruh kekuatan mereka dan memanifestasikan jiwa jahat mereka di hadapan penyusup tak dikenal ini. Mereka tidak berniat bersikap lunak padanya. Akan tetapi, pada saat ini, si penyusup tampaknya akhirnya menyadari mereka, dan adegan dia gemetar karena kehebatan mereka tidak terjadi sama sekali. Sebaliknya, si penyusup itu terkejut dan tercengang saat melihat wajah mereka, bukan karena penampilan mereka yang seperti dunia lain dan jahat, tetapi karena ia merasa mereka familiar namun juga asing. Tiba-tiba, sosok-sosok yang dikenalnya itu tumpang tindih dengan penampilan mereka saat ini, dan mata biru gelapnya terbelalak karena takjub. Dia tak dapat menahan diri untuk berseru dengan sedikit rasa tak percaya, kalian bertiga adalah Putri Mahkota Perilivia, Putri Singa Masriana, dan Putri Kekaisaran Klan Skylar, Sophia, kan? Bab 1439, Wajah Lama dan Baru. Penyusup misterius itu tak lain adalah S.
yang baru saja diteleportasi oleh sistem ke Abyss of Wandering Souls. Saat dia tiba, beberapa perintah sistem berbunyi. Sama dengan. Teleportasi alam semesta telah berhasil. Tuan rumah telah tiba di tujuan misi, Jurang Jiwa Pengembara. Seri misi Abyss sekarang akan dimulai. Tanda hubung. Misi rumah, seri misi Abyss. Seri misi Abyss, Abyss Enteral pertama, Jurang Jiwa Pengembara. Misi total Abyss di seri Abyss abadi pertama, 3. Misi Abyss, pertama. Rute seri misi Abyss, kesulitan Abyss. Rute kesulitan Abyss tinjauan umum, rute seri misi Abyss ini akan berputar di sekitar lingkaran Dewan Raja dari Dewan Semalam. Peserta misi, semua anggota Thief House. Catatan, rute kesulitan tidak dapat diubah lagi untuk seri misi Abyss ini. Tanda hubung. Seri misi Abyss, misi 1, rute Abyss untuk semua anggota rumah. Misi rute Abyss, ular di lengan. Deskripsi, dahulu kala, jurang abadi menaungi mereka yang telah tiada, sebuah tempat perlindungan tempat jiwa-jiwa yang hilang terlelap dalam tidur yang tenang. Namun, keheningan itu pecah, mereka datang. Kehadiran yang tak terlihat namun tak terbantahkan merayap ke dalam jurang, mengubah penghiburan menjadi penderitaan. Orang mati tak lagi beristirahat, mereka mengembara, berbisik tentang apa yang pernah ada, terbelenggu dalam rantai yang tak terlihat. Namun pertanyaannya tetap, apakah itu sebuah invasi atau sebuah undangan? Tanda hubung. Tugas utama, temukan sisa kuno murid ke-8 Dewa Ilmu Gaib Jahat dan umumkan lokasinya ke seluruh jurang jiwa pengembara. Status, tidak lengkap. Persyaratan tambahan, 1. Anda harus memastikan bahwa semua anggota rumah berpartisipasi aktif dalam misi ini, dan hadiah akhir Anda akan ditentukan oleh kelanjutannya. Status, tidak lengkap. Persyaratan tambahan, 2. Selama misi ini, ketua rumah diharuskan melakukan 5.000 pencurian yang terdiri dari 2.500 pencurian tingkat rendah, 1.500 pencurian tingkat menengah, dan 1.000 pencurian tingkat tinggi, dan setiap anggota rumah diharuskan melakukan 500 pencurian senilai setidaknya 1 juta poin rumah. Status, tidak lengkap. Persyaratan tambahan 3. Menjelang akhir misi ini, ketua rumah harus memiliki setidaknya ketenaran seluruh dunia bintang 1, dan semua anggota rumah harus memiliki ketenaran seluruh domain di Abyss of Wandering Souls. Status, tidak lengkap. Tanda hubung. Waktu, 10 tahun. Tanda hubung. Hukuman, akhir dari seri misi Abyss untuk semua, dan pengusiran dari Abyss of Wandering Souls. Progresmu, hanya untuk Eva, di Abyss of Wandering Souls, termasuk peringkat rumah, peringkat pencuri, poin rumah, dan toko rumah, akan diriset. Tanda hubung. Hadiah, -1. 25 juta poin rumah untuk semua orang, termasuk S, membuka misi berikutnya dalam seri misi Abyss. Tanda tanya. Hadiah tambahan bergantung pada evaluasi akhir kinerja anggota DPR, pimpinan DPR. Tanda hubung. Petunjuk misi pertama tersedia untuk dibeli. Biaya, 10 juta poin rumah. Waktu, 199 J, 59 M, 59 S. Catatan, petunjuk misi akan hilang selamanya jika tidak dibeli selama waktu yang ditentukan. Sama dengan. S terkejut ketika melihat petunjuk pembelian yang tersedia. Ia hampir lupa tentang fitur unik dari seri misi Abyss ini, dan sistem telah mengumumkan bahwa fitur tersebut akan tersedia setelah memenuhi persyaratan tertentu. Lebih jauh lagi, karena ini adalah rute Abyss, saat ia memasuki Abyss of Wandering Souls, ia kini dapat membeli petunjuk pertama. Akan tetapi, sebelum dia dapat menggunakan pilihan ini, perhatiannya teralihkan oleh 3 iblis menawan dan tekanan spiritual asing mereka yang kuat. Pikiran pertamanya adalah ia berteleportasi di tengah wilayah musuh, tetapi ketika ia melihat wajah mereka, ia segera menyadari siapa mereka. Lagi pula, ia seharusnya berteleportasi tepat di tempat Eva berada, jadi ia langsung menghubungkan titik-titiknya. Meskipun ketiga tekanan spiritual itu cukup kuat dan juga sedikit berbeda dari tekanan spiritual para makhluk surgawi,
mereka tetap saja hanyalah Jenderal Besar Abisal yang mirip dengan Jenderal Besar Kenaikan dari Surga Kenaikan Fana. Namun S adalah seorang Ascension Master yang serupa dengan Abyssal Master dari Abyss of Wandering Souls. Kalau itu adalah makhluk surgawi, mereka pasti sudah sepenuhnya tertindas oleh Abyss, dan bahkan kultivasi mereka akan mulai rusak akibat Ki Roh Abyssal, tetapi bagi S, hal itu sepenuhnya bertolak belakang. Abyssal Spirit Ki memberi S perasaan akrab seperti ikan yang kembali ke air karena Abyssal Spirit Ki dipenuhi dengan hukum kegelapan, dan tampaknya sangat bermanfaat bagi seseorang seperti dia yang memiliki ordo kegelapan. Faktanya, S dapat merasakan kultivasinya tampaknya meningkat dengan sendirinya pada kecepatan yang menggelikan saat dia menghirup Ki Roh Abyssal. Kalian bertiga, Putri Mahkota Peri Livia, Putri Singa Mas Riana, dan Putri Kekaisaran Klan Skylar, Sophia, kan? Serunya dengan sedikit keheranan. S tercengang karena ketiga orang di depannya jelas-jelas Livia, Riana, dan Sophia dari Langit Fana. Ia sendiri yang menangkap mereka dan menyerahkan mereka kepada Eva agar mereka bisa menjadi pelayannya. Setelah Eva bergabung dengan rumah pencuri, mereka menjadi akolit pencurinya. Namun, mereka bukanlah iblis abisal ketika ia merekrut mereka. Livia adalah peri bijaksana, Riana adalah manusia, sementara Sophia adalah raksasa Skylar. Namun, kini mereka adalah iblis abisal berdarah murni, salah satu dari 3 ras teratas Abyss of Wandering Souls. S sama sekali tidak tahu apa yang dilakukan Eva di Abyss of Wandering Souls selama ini, tetapi setelah melihat ketiga wanita yang dikenalnya namun asing itu, dia tahu Eva berkembang pesat di sini. Di sisi lain, ketika ketiga wanita itu mendengar S menyebutkan nama dan latar belakang mereka, mereka terkejut, mata mereka terbuka lebar karena ngeri dan terkejut. Karena, selain Eva, tidak ada yang tahu nama asli mereka, apalagi asal-usul mereka. Lagi pula, mereka semua punya nama pencuri dan nama Abyss. Mereka tidak pernah menggunakan identitas asli mereka, bahkan Eva pun sama. Alasannya sederhana, karena di Abyss of Wandering Souls, para makhluk surgawi yang mampu menahan kerusakan Ki Roh Abyssal ibarat tonik yang langka. Di sisi lain, ras seperti manusia, peri, kurcaci, binatang ajaib, dan sebagainya tidak dapat hidup di tempat ini tanpa dirusak oleh Ki Roh Abyssal lalu berubah menjadi makhluk abisal yang tidak punya pikiran atau bahkan jiwa pengembara. Saat ketiganya pertama kali dihadapkan pada lingkungan Abyss of Wandering Souls karena kecerobohan Eva, mereka hampir menjadi gila karena mereka terlalu lemah dan tidak seharusnya berada di sana. Namun, di luar dugaan semua orang, bendera jiwa iblis surgawi menggunakan salah satu kemampuannya yang mendalam dan membantu ketiganya berubah menjadi iblis abisal. Bahkan Eva pun terkejut dengan kemampuan ini. Terlebih lagi, mereka tidak sepenuhnya aman karena identitas Eva sebagai Void Abyssal Devil yang belum matang sudah cukup baginya untuk menjadi incaran seluruh Abyss of Wandering Souls, namun Flagi juga mampu menutupi asal-usulnya dan membuatnya tampil sebagai bangsawan di antara Abyssal Devils. Itulah sebabnya mereka semua dapat beroperasi di Abyss of Wandering Souls dengan lancar dan terbuka. Bisa dibilang, bendera jiwa iblis surgawi adalah kunci kesuksesan mereka, meskipun kondisinya melemah. Akhirnya, setelah Eva meningkatkan peringkat rumahnya, ia menjadikan mereka sebagai akolit pencurinya. Kemudian mereka mulai mengembangkan teknik-teknik di toko sistem, dan mereka juga menemukan bahwa tekanan alami dari Ki Roh Abyssal, serta Ki Roh Abyssal yang rusak, tidak berpengaruh pada mereka. Pada titik ini, mereka semua sepenuhnya menyadari asal-usul Eva yang sebenarnya dan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang rumah pencuri. Bahkan Livia, yang tadinya mengira Eva adalah pencuri langit, kini tahu bahwa Eva sebenarnya adalah istri kesayangan pencuri langit. Sebagai perbandingan, Riana dan Sophia bahkan pernah bertemu dengan pencuri langit. Kini lelaki misterius ini mengetahui identitas asli mereka, sehingga mereka semua dengan cepat menebak siapa dia, dan tatapan mata Livia hampir membakar tudung kepala S saat jantungnya berdebar kencang. S, siapa kau? Sophia yang bertanya, suaranya dipenuhi kebencian dan emosi yang rumit, karena dia tahu dia berada dalam situasi seperti ini karena pria itu. Meskipun ia membencinya karena menjadikan putri kerajaan seperti dirinya sebagai pelayan rendahan,
ia juga takut dan bahkan bersyukur kepadanya karena memberinya kesempatan yang mengubah hidupnya. Rihanna juga merasakan hal yang hampir sama. Es tidak dapat menahan desahan dengan sedikit rasa sedih saat melihat ketiga orang itu. Mereka melambangkan dua fase berbeda dalam perjalanannya, dan Livia juga merupakan salah satu penyintas dunia langit emas. Saya, bab 1440, garis keturunan jiwa. Es tersenyum tipis saat memperkenalkan diri. Aku Es. Kalian semua mungkin mengenalku sebagai pencuri langit. Ini pertemuan resmi pertama kita setelah perekrutan kalian di rumah pencuri. Ketiga akolit pencuri terkejut ketika Es mengonfirmasi kecurigaan mereka tentang identitasnya. Mereka harus mengakui bahwa mereka tidak menduga kehadiran Es di Abyss of Wandering Souls. Bisakah kau menunjukkan buktinya? Tanya Livia dengan kaku karena dia tidak bisa begitu saja mempercayai kata-katanya. Lagi pula, mereka semua tahu perbedaan antara surga dan Abyss. Eva bisa masuk ke sini karena garis keturunannya yang kuat, dan bahkan Raja Abyssal pun tak bisa melewati batas itu sesuka hati. Meskipun demikian, identitas mereka bukanlah sesuatu yang bisa diketahui sembarang orang, apalagi rahasia rumah pencuri. Jadi, mereka 99% yakin bahwa pria ini benar-benar pencuri langit yang sulit ditangkap. Namun, mereka masih perlu memastikannya, untuk berjaga-jaga jika mereka berada di bawah ilusi atau kendali pikiran yang kuat. Es terkekeh, tetapi ia sangat senang dengan kehati-hatian mereka, dan ia juga tidak mempersulit mereka. Ia lalu menjentikkan jarinya, dan sesaat kemudian, sosok tinggi dan mempesona dengan rambut ungu panjang, berhiaskan gaun merah tua tanpa lengan yang indah, muncul di sampingnya. Matanya persis seperti ketiga iblis jurang itu, tetapi iris matanya berwarna ungu, dan tidak ada tanduk di pelipisnya, tetapi pesona alaminya jauh lebih kuat daripada ketiga iblis jurang itu, bagaikan bulan dibandingkan dengan matahari. Eva langsung merasakan suasana yang akrab dan nyaman, seakan-akan dia berada di rumah sendiri, dan dia tahu persis di mana dia berada. Aku hendak bertanya kapan kita akan tiba, komentar Eva dengan senyum menawan sebelum dia merasakan tekanan spiritual yang bermusuhan dan melirik ke arah tiga pengikut pencuri, yang terkejut setelah kemunculan Eva. Eva menyipitkan matanya dengan berbahaya, apa yang kalian bertiga lakukan? Mendengar nada bicaranya yang familiar, angkuh, dan dingin, ketiga akolit itu segera tersadar dari lamunan mereka. Mereka menarik kembali tekanan spiritual dan jiwa jahat mereka karena mereka tidak lagi meragukan identitas Es. Jangan salahkan mereka. Mereka hanya berhati-hati. Es segera menyela dengan senyum penuh arti. Kau sudah merawat mereka dengan baik. Eva tersenyum bangga, jelas menyukai apa yang dikatakan Es, dan muncul dengan suasana hati yang baik. Tentu saja, mereka adalah pelayan pribadiku dan akolit pencuri abyssal. Mereka harus pantas menyandang gelar itu atau HAM. Ketiga akolit itu tersenyum kecut ketika mendengar kata-kata Eva yang sombong sekaligus arogan. Meskipun demikian, mereka diam-diam terkejut karena Eva biasanya bersikap dingin. Tetapi dengan Es, ia tampak ceria dan penuh semangat. Lagi pula, Eva selalu menyembunyikan wajahnya di balik kerudung, bahkan saat ia menyamar, namun, kini ia bahkan tidak mau repot-repot menyembunyikan penampilan aslinya, yang dapat menggemparkan dunia. Baiklah, aku akan memaafkan kalian bertiga karena ini pertama kalinya kalian bertemu dengan ketua asrama. Eva segera berwibawa saat berbicara dengan sungguh-sungguh. Ini adalah ketua asrama Thief House, si pencuri langit. Lagi pula, dia juga suamiku, jadi aku tidak akan memaafkan segala bentuk ketidaksopanan terhadapnya, baik secara pribadi maupun di depan umum. Para pengikut pencuri itu dengan cepat mengangguk, tetapi masing-masing menunjukkan emosi yang berbeda. Livia adalah yang paling ceria di antara mereka. Matanya berbinar bak bintang saat ia menatap Es dengan sedikit tergila-gila, lalu dengan cepat menyapa dengan malu-malu, "Salam, ketua asrama. Suatu kehormatan bisa hadir di hadapan Anda. Saya sudah banyak mendengar tentang Anda di Golden Skyworld." Rihanna tampak dingin, tetapi matanya berkilat rumit. "Kita bertemu lagi, ketua asrama. Terima kasih telah menyelamatkanku saat itu." Sofia menatap Es dengan emosi yang campur aduk, merasa bersyukur sekaligus marah terhadapnya karena apa yang telah diperbuatnya di Kekaisaran, yang merupakan rumahnya dan tempat di mana ia seharusnya menjadi penguasa masa depan.
Salam, sapanya dingin tanpa emosi. S mengangguk kepada mereka dan tidak mempermasalahkan permusuhan samar Sofia. Sedangkan Livia, dialah yang paling tidak biasa, karena ketika S bertemu dengannya, dia tampak seperti Golden Fate Point sebelum kembali normal, sebuah fenomena yang luar biasa. Karena alasan inilah, dia menculiknya saat itu karena dia dianggap berguna baginya di masa depan, setidaknya itulah yang dikatakan Moira kepadanya. Tidak perlu terlalu sopan, semuanya. Tolong terus jaga Eva. Dia sangat ceroboh dan cenderung melakukan hal-hal yang membahayakan dirinya. Kuharap kalian semua bisa menasihati dan membantunya sebagai pembantunya, dan aku tidak akan memperlakukan kalian dengan tidak adil, ujar S sambil melirik Eva dengan penuh kasih sayang dan perhatian. Eva merasakan kebahagiaan bersemi di hatinya, tetapi dia berpura-pura marah, menjawab dengan mata menyipit, apakah kau meremehkanku di depan para pencuri pengikutku? Cek, S mendecakkan lidah melihat tingkahnya. Ia tak berdaya melawannya. Baiklah, aku tak akan bicara apa-apa. Kaulah yang paling mampu. Itu lebih baik. Aku akan memberimu hadiah nanti. Eva mengedipkan mata pada S dengan menggoda. Apakah mereka sedang menggoda di depan kita? Para pengikut pencuri menunjukkan ekspresi yang berbeda saat S dan Eva berinteraksi. S tidak mengomentari keberanian Eva dan bertanya apa yang paling membuatnya penasaran, tetapi ia memanfaatkan koneksi mereka untuk berbicara, bagaimana kau bisa mengubah garis keturunan mereka. Mereka tampak seperti iblis abisal, tetapi aura mereka cukup lemah dibandingkan dengan garis keturunan iblis bayangan abisalmu. Eva tersenyum bangga dan berkata pada S tanpa menyembunyikan apapun, seolah menunggu S menanyakan hal ini, hehe, semua ini berkat Flagi. Begini, Flagi bisa melahap jiwa dan menggunakannya untuk mengisi berbagai kemampuannya. Salah satu kemampuannya disebut Soul Bloodline. Dengan garis keturunan jiwa, Flagi dapat mengumpulkan garis keturunan abisal setelah melahap makhluk abisal dengan garis keturunan abisal yang kuat, baik mereka iblis abisal, maupun iblis abisal. Selama Flagi dapat melahap sejumlah tertentu, ia dapat mewujudkan garis keturunan jiwa yang lengkap dari makhluk abisal yang sama dengan yang dilahap Flagi. Setelah garis keturunan jiwa terwujud sepenuhnya, Flagi dapat menyuntikkan garis keturunan tersebut langsung ke dalam jiwa, dan mengubahnya selama jiwa penerima lebih lemah dari kekuatan Flagi dan tidak memiliki garis keturunan yang kuat. Aku telah mengumpulkan garis keturunan jiwa iblis abisal dari Flagi, lalu mengubah garis keturunan pelayanku karena garis keturunan mereka sendiri cukup lemah. Belum lagi di abis, akan sangat berbahaya untuk memiliki garis keturunan surgawi. Belum lagi kiroh abisal tampaknya sangat berbahaya bagi makhluk surgawi manapun, dan mereka tidak dapat berkultivasi di sini. Namun, saat itu, saya juga tidak tahu bahwa teknik kultivasi di toko rumah untuk akolit pencuri ternyata bisa digunakan dengan kiroh abisal. Malahan, sepertinya teknik itu dibuat khusus untuk kiroh abisal. Meskipun demikian, karena saya akan beroperasi di abisal di masa depan, memiliki garis keturunan abisal adalah hal yang baik, dan mereka tampaknya tidak memiliki prasangka buruk terhadap perubahan garis keturunan mereka. S terkejut ketika mendengar informasi tak terduga ini. Ia tidak menyangka Flagi memiliki kemampuan sekuat itu untuk memberikan abisal bloodliness kepada orang lain. Lagi pula, S juga telah membuka fungsi itu di sistem, tetapi untuk melakukannya, ia harus memenuhi persyaratan tertentu dan mengorbankan sumber daya serta harta karun seperti Mystic Bloodline Cheese. Tunggu sebentar, kamu bilang Flagi bisa mengubah jiwa dengan garis keturunan jiwa. Apa bedanya dengan perubahan garis keturunan biasa? S segera bertanya lagi karena dia belum pernah mendengar tentang garis keturunan jiwa sebelumnya. Eva sepertinya sudah menduga pertanyaan ini dan menjawab dengan senyum tipis, sebenarnya sederhana saja. Perubahan garis keturunan bekerja secara misterius. Jika seseorang mengubah garis keturunannya melalui ritual garis keturunan atau mantra atau kemampuan misterius, jiwanya juga akan berubah, kan? Begitu pula dengan mengubah garis keturunan melalui jiwa. Dengan jiwa, tubuh pun mengikutinya. Sebenarnya, metode ini jauh lebih rumit namun relatif lebih aman dan cepat. Bahkan aku sendiri tidak menyadarinya sebelum Flagi memberitahuku. Sepertinya hanya Flagi yang memiliki kemampuan ini, dan itu ada hubungannya dengan kekuatan Flagi yang sebenarnya.
Saat ini, Flaggy bahkan belum mencapai 10% dari kekuatan aslinya, dan ia membutuhkan banyak harta langka untuk pulih. Itulah sebabnya garis keturunan jiwa Flaggy hanya bisa bekerja di alam kenaikan, bukan di atasnya, kecuali jika ia meningkatkan peringkatnya di atasnya terlebih dahulu. Terlebih lagi, kemampuan ini hanya bekerja dengan makhluk abisal, dan Flaggy hanya dapat mengubah makhluk surgawi menjadi makhluk abisal, tidak sebaliknya. Lebih jauh lagi, menurut Flaggy, bahkan jika Flaggy berada di puncaknya, ia tidak dapat memanifestasikan garis darah iblis Abyssal Void karena garis darah ini berada di atas tingkatan Flaggy. Itulah mengapa lebih mengejutkan lagi bagimu untuk memiliki kemampuan menjadikanku Abyssal Shadow Devil dan kemudian membantuku berevolusi menjadi Abyssal Void Devil, yang bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Suara Eva dipenuhi dengan emosi saat dia menyebutkan bagian terakhir, dan dia menatap Es dengan lembut, sekarang memiliki pemahaman yang lebih baik tentang apa yang telah dilakukan Es untuknya dan kekuatan garis keturunan pencuri surga. Kesadaran pun muncul di benak Es saat ini, dan ia tak dapat menahan rasa terima kasihnya terhadap sistem, karena tampaknya, ia hanyalah manusia biasa, dan Eva mungkin masih menjadi budak.